Bagaimanapun concern daripada Nasdem ini bagaimana stabilitas nasional, masukin tahun baru, ada inisiatif yang hebat, ketua fraksi diam-diam renovasi kantor fraksinya, suasananya lebih baik, ruang kerjanya lebih baik, tentu saya berharap aktivitas kerjanya juga akan jauh lebih baik ya. Ada arahan khusus nggak Pak untuk anggota DPR? Ya bekerjalah seoptimal mungkin, tantangannya kita tahu begitu kompleks, tidak bisa berpikir secara linier semata-mata, dibutuhkan kemampuan inovasi dan daya kreativitas yang lebih baik. Bagaimanapun concern daripada Nasdem ini bagaimana stabilitas nasional untuk melanjutkan jalannya progres pembangunan ini harus bisa terjaga. Kita tahu ada permasalahan yang perlu diperbaiki. Bahkan kita juga tahu, memahami kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang membuat kita merasa terenyuh juga. Tetapi di atas segalanya itu, kepentingan kita adalah menjaga jalannya administrasi roda pemerintahan ini bisa berjalan lebih efektif. Nah, kita sudah nyatakan kita partai pendukung pemerintah. Kan? Nah, bagaimana supaya juga dari waktu ke waktu ini bisa menghasilkan sesuatu yang memberikan daya manfaat bagi seluruh kita, masyarakat bangsa dan negara ini. Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat yang cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo ya, untuk waktu yang 100 hari masa kerjanya. Mudah-mudahan ini sebuah momentum yang harus tetap terjaga. Nah, itu doa dan harapan kita. Jadi ini harapan kita. Jadi masalah-masalah lain pasti satu masalah selesai, dalam konsekuensi kehidupan ini akan ada masalah baru. Tadi bertemu dengan Pak Dasko, ada pembicaraan khusus nggak Pak? Dia teman, rekan, sahabat yang berkunjung kepada fraksi Nasdem ini, saya pikir itu satu kehangatan komunikasi yang amat sangat kita hargain ya. Ya. Ke depan dengan progres yang ada ke depan pemerintah, apa yang lebih ditekankan Nasdem untuk Prabowo ini? Nah, prioritas lah. Ya tadi seperti saya katakan tadi, ini kan terlalu muda dan awal sekali. 1 tahun paling tidak dalam perspektif pandangan saya dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan sedemikian rupa. Karena pikiran-pikiran besar, ya termasuk katakanlah target-target besar loh. Ini bukan target-target ringan, saya harus jujur menyatakan ini. Ini kan memerlukan seluruh effort untuk tingkat keberhasilan yang menghantarkan sukses story bagi tidak hanya pemerintahan ini, tapi sejarah bagi kita. Ya. Kalau Nasdem sendiri ini akan mendorong apa yang prioritas yang akan didorong dari program Prabowo Gibran? Nah, itu sudah benar semuanya program ini, tergantung sekarang ini bagaimana bisa nggak kita implementasikan sedemikian rupa. Bagaimana agar kita menjaga tidak terlalu deviasi terjadi dari apa yang kita rencanakan di atas kertas, objektif lapangannya nanti itu perlu dijaga. Ya kan, akhirnya tidak deviasi daripada target dan harapan kita. Itu penting saya pikir. Nah, ini tidak bisa hanya dikomunikasikan secara formal. Formal itu perlu sidang lah, inilah, itulah, rapat. Saya pikir dengan perjalanan usia saya seperti ini, ya, apa yang saya sudah laluin dalam peran dan aktivitas saya di institusi partai politik, saya tidak juga bisa bilang tidak. Komunikasi informal itu tidak kalah pentingnya. Nah, jadi inilah saya katakan semangat kekeluargaan, kehangatan. Kadang-kadang kalau kita kritis ya, kadang-kadang kita bicara informal, itu jauh barangkali tidak terasa mengkritisi itu. Ya, apalagi kita sama teman ya. Mungkin bidang-bidang lebih spesifik apa nih Pak Su? Ya saya pikir spesifik ini yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana tadi kita mempertahankan stabilitas ini. Ini dalam segala hal, segala aspek. Moneter kita misalnya, jangan terganggu. Sepanjang bangun perekonomian kita bisa berjalan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Ya, ada prospek yang diyakinin. Upaya-upaya peningkatan growth kita bahkan akan meningkat. Ini tinggal kita penuh harapan itu aja. Ya, baik, terima kasih ya.
Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.